Halo Sobat Frostborn, di video kali ini gue pengen nge-share tips gimana caranya naikin level job dengan mudah ya. Job ini kalian berpikir ini semua bebas buat ganti kapan aja, mudah. Sampai healer masih mudah, sampai rogue juga masih mudah. Sharpshooter udah mulai kerasa susah. Kenapa mulai kerasa susah? Karena butuh mastery point seperti ini Fire Mage. Butuh 150 mastery point. Tentang mastery point udah pernah gue jelasin di mana. Tapi Fire Mage ini belum ke unlock bukan karena susah karena butuh 150 mastery point, tapi karena family gue udah ada yang Fire Mage, terus Sorcerer juga family gue udah ada yang Sorcerer, jadi gue serahkan ke mereka. Lalu peran gue di family gue saat ini jadi Pathfinder 2. Mungkin kedepannya gue akan jadi tank. Saat ini udah sampai Tracer. Dan ini kalau kalian lihat Sharpshooter 2 butuh 2200 poin, saat ini baru 81 poin. Nah, gimana sih cara dapetin mastery point dengan mudah ya? Mastery pointnya sendiri kalian tahu kan ya, nyumbang barang di Odin untuk Odin di Popular District. Nah, cara dapetin poinnya gimana yang mudah? Cara dapetin yang paling efisien menurut gue adalah kalian bikin barang Strong Pickaxe. Strong Pickaxe ini bisa kalian bikin dengan mudah saat kalian udah punya workbench. Jadi prioritas utama kalian adalah punya workbench di dalam family kalian. Dalam satu family minimal udah ada satu orang yang punya workbench, baru kalian mulai fokus upgrade job. Nah, setelah punya workbench, kalian bisa dengan mudah bikin paku ya, nail. Ini gue tunjukin nail. Nail itu adalah material untuk bikin strong pickaxe. Kalau iron ingot kalian udah tahu tentunya, pine plank udah tahu juga tentunya. Mudah. Oke, sekarang letter strip gimana dapetinnya? Letter strip itu adalah barang yang tergolong rare kalau kalian nggak tahu cara farmingnya. Oke, di video kali ini gue akan kasih tips gimana farmingnya letter strip. Jadi yang perlu kita lakukan adalah siapkan tombak aja, tongkat heal, dan keluar masuk di zona hijau. Ini saat ini gue udah sedang berada di zona hijau. Ini sepertinya gue buka kotak pertama yang ada di sini. Oke, gue malah nebang pohon. Di zona hijau ini, di daerah pohon yang hijau, ada 3 kotak totalnya. Saat kalian udah buka 2 kotak, kalian boleh keluar dari map dan masuk lagi segera. Itu udah akan ke reset. Lihat, saat ini gue punya Soulstone 5, ada Dragon Scale yang tadinya gue berasa susah juga dapetinnya dulunya. Lalu ada Letter Strip 14. Letter Strip ini adalah benda yang dulu suka gue buang-buang, tapi ternyata oke, ini super penting buat naikin level job ya. Nah, sekarang setelah gue buka 2 kotak, gue keluar, gue masuk lagi, gue tunjukin ke kalian seperti apa sih dapetin letter strip secepat apa dengan cara ini. Gue akan coba sedikit lebih fokus, kurangi bicara ya. Setelah ini, kita lihat kecepatan gue mendapatkan letter strip berapa banyak per menitnya, kalian perhitungkan sendiri. Gue udah memulai dengan 14 letter strip tadi ya. Oke, gue udah tahu posisi satu peti di sana. 2 peti ketemu. Ini gue biarkan dulu reset musuhnya. Serigala yang ini terlalu cepat ngejarnya, kagak lepas-lepas. Gue lawan aja. Kita buka peti pertama sambil pakai tongkat heal. Siap-siap nge-heal. Ini kulit juga gue angkut karena gue akan butuh kulit. Satu kotak.
Kalau kalian beruntung kotaknya posisinya berdekatan sekaligus dua kotak, kadang-kadang kotak ketiga nggak jauh juga. Nah, satu letter strip dapat. Oh iya tuh, dalam satu minimap ini kelihatan tiga kotak langsung ya. Kita akan buka tiga-tiganya kali ini. Dapat lagi seperti dapat batu biru tuh, apa tuh namanya, soulstone ya tadi ya. Begitu kotak ketiga sudah dibuka atau kotak kedua dibuka, langsung aja keluar. Masuk lagi, ulangi lagi terus seperti itu. Nah, untuk dijadiin nail nanti kalian harus proses besinya jadi iron ingot dulu, lalu dari iron ingot jadi lembaran besi, lalu jadi paku. Gue ngomongnya bahasa Indonesia padahal dalam game istilahnya iron ingot, lalu iron bar, iron strip ya, apa ya, gue lupa namanya. Pokoknya lembaran besi gitulah. Itu dibuat di workbench semuanya. Ini musuhnya agak kelihatannya padat. Ini mungkin nggak bisa ditiru sama kalian yang masih low level ya, karena ini mengurangi darah gue gimana pun. Darah gue udah lumayan gede karena level gue udah lumayan gede ya, udah 83 saat ini levelnya. Kalau levelnya kalian terlalu kecil, mungkin untuk lari-lari keliling map seperti tadi agak susah, karena mungkin kalian akan mati saat nahan beberapa serangan dari lawan. Boleh pakai bandage, dapatnya malah bahan-bahan tongkat ya, bahan-bahan tongkat mage dan support. Ketemu 3 kotak, kita keluar lagi. Saat ini udah nambah 5 letter strip dari sejak gue memulai rekaman. Oke, udah dapat dari 14 ke 22 letter strip saat ini ya, gue dalam beberapa kali masuk. Oke, cukup untuk nunjukin gimana gue buka kotaknya. Lalu kita akan coba naikin mastery point. Gue akan tunjukkan sedikit. Gue nggak punya stok banyak saat ini letter strip karena gue sedang bantu healer di tim gue, jadi healer 2 saat ini. Sekarang kita langsung coba produksi sedikit untuk kepentingan video aja. Apa yang gue ada stok bahan bakunya. Kemungkinan besar yang akan jadi masalah buat kalian saat kalian farming letter strip adalah kalian kehabisan plank dan iron bar. Nah, ini gue kekurangan iron bar sepertinya. Iron ingot maksud gue. Dan saat kalian buka tutup kotak tadi tuh, selalu nyari kotak seperti tadi. Ini besi ini bisa kalian dapatkan di dalam kotak juga ya. Jadi akan jadi sumber besi kalau kalian kagak farming. Kalau kalian gak farming besinya. Lalu gue kekurangan sedikit material untuk dijadiin iron ingot. Nah, ini meja yang kita bahas tadi, workbench. Workbench ini menghasilkan paku seperti ini. Jadi dari iron plate jadi steel plate. Oh, jadi iron plate, lalu jadi nail, dari iron ingot ke iron plate, lalu ke nail. Begitulah cara kalian dapetin barang-barang tersebut. Sekarang kita akan coba
masukin apa, pickaxe ke dalam ini ya, sumurnya Odin itu, nyumbang barang. Gue akan coba minta sedikit material dari tim gue, ambil sendiri aja katanya, minta ya IC. Wah, nggak dikasih sama dia, forbidden. Oke, ini ada. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin steel pickaxe. Saat ini gue bisa bikin 4 seperti ini. Sebelum kalian punya workbench, saran gue jangan bikin steel pickaxe dulu, karena prioritas kalian adalah gimana bikin workbenchnya sendiri. Karena bikin workbench itu butuh nebang pohon ya. Bikin workbench itu butuh maple kalau nggak salah. Coba kita lihat. Workbench ini butuh maple. Ini akan bikin kalian bunuh-bunuhan nanti selagi nebang pohonnya. Nah, setelah workbench jadi, bisa produksi paku, kalian nggak akan sakit hati lagi kalau kalian dibunuh orang selagi berusaha nembang pohon atau lagi nambang koper ya. Nah, lalu kita coba sumbangkan ke Popular District. Tentu untuk sebagian dari kalian udah tahu cara ini, mungkin beberapa nggak tahu caranya. Gue tunjukin aja. Ini lumayan banget yang bisa kita dapat dari nyumbangin strong pickaxe. Menurut gue sangat efisien dengan jumlah 2 paku, 4 besi dan 6 plank ya kalau nggak salah ya materialnya tadi ya. Masuk ke Popular District, lalu ke tengah-tengah ke patung ini, buka aja. Ini bukan patungnya ya, kalau patung ini tempat buka Secret Grove. Ini Altar of Odin nih di sini. Nah, di sini kita masukin equip yang nggak kepake yang warna hijau yang kita dapat dari hasil buka kotak di zona hijau tadi. Ini gue tutup dulu, sorry. Jadi pertama kalian pilih jobnya dulu yang mau kalian naikin poinnya. Mastery poinnya saat ini 81/2200. Gue masukin, dapat nanti totalnya dapat 120 poin. Ini naik 120 poin. Ini sangat efisien. Lalu equip hijau yang kalian dapat dari buka kotak tadi di tempat kita farming ya, itu bisa disumbangin juga ke sini. Quilted armor juga dapatnya lumayan, kalau nggak salah mendekati 10 poin. Ini quilted jacket nih, tapi jangan dibikin, itu cari aja di sana. Gue nggak pakai quilted jacketnya, itu biasanya selalu gue sumbangin. Kalau emang gue mau pakai armor, gue akan bikin yang paling murah aja. Jadi gue cukup kesini bawa tas. Kebetulan tas gue saat ini udah cukup bagus ya. Tas gue saat ini udah pakai yang ini, yang biru, bisa nambah slotnya. Ini jangan dipakai ke zona yang bisa PvP, bahaya buat kalian, capek bikinnya. Sejauh ini gue main sampai level 80, gue baru berhasil bikin 4 tas yang barusan itu. Gue bagi-bagi ke seluruh family gue. Lalu ulangi terus aja teknik ini sampai kalian naik level jobnya. Begini aja terus kerjanya. Besi akan dapat sedikit banyak. Kita lihat kotaknya dapat apa. Jadi biasakan selagi buka kotak, nebang pohon, ganti aja tongkat ke tongkat yang buat nge-heal ya, seperti ini. Lalu setelah itu kalian bisa kembali battle lagi. Dan jangan lupa ini tas kosong ini quick slot ya, dipakai kalau penuh. Jadi kalian gak harus bolak-balik ke markas terus. Kalian bisa buka kotak 2 langsung keluar begitu aja, gak usah lama. Kalau kalian gak perlu
nyerang musuh gak usah dilawan. Nah, dapat panah lumayan. Panah itu tergolong apa ya, senjata yang bagusnya nggak bagus-bagus banget menurut gua. Senjata panah itu, panah paling murah itu di antara senjata jarak jauh yang setara levelnya itu adalah yang paling mahal. Sementara yang lain cukup pakai kayu biasa yang cukup nebang pohon aja. Panah butuh kayunya diproses dulu, makan waktu. Nggak semudah bikin tongkat magic ya. Dan pemakaiannya juga cukup boros. Jadi kalau yang kalian lihat tadi kan udah 120 mastery point dengan mendapatkan 20 letter strip ya. Penggunaan 20 letter strip udah 120 mastery point. Nah, dengan 25 letter strip udah 150 poin. Nah, inilah job yang fire mage ini contoh. Cuma 150 poin. 5 kali nyumbangin pickaxe aja udah strong pickaxe ya maksudnya ya. Udah bisa ganti job kalian, udah bisa upgrade job. Jadi nggak sesulit itu untuk upgrade job sebetulnya di game ini. Lalu untuk kalian sebaiknya fokus di satu job yang kalian inginkan. Jangan terlalu random seperti gue. Kalau gue banyak waktu untuk main jujur aja, jadi gue bisa naikin semuanya. Dan kenapa gue naikin semuanya juga karena adalah job yang terakhir ini, yang paling baru nih, Archmage. Cuma butuh mastery point aja di job lain. Jadi kalian gak usah invest di Archmage, lalu kalian bisa unlock nanti cuma dengan banyak-banyak invest mastery point di job manapun. Oke, sepertinya cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Thank you udah nyimak videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Bonus buat di ending video, gue buka big tournament pack hasil dari juara 1, dan ada 3 ya. 3 big tournament pack, 3 equipment pack, 2 medium tournament pack, dan 1 small tournament pack. Kita mulai dari small 2 kali buka. Yang small ini tentu kalian udah sering lihat ya, sering buka. Nah, medium ini hadiahnya lumayan bagus. Wow, letter strip. Kalau dapat wax lebih enak sih sebetulnya, tapi gue nggak keberatan dapat letter strip. Lalu big tournament pack kita coba. Wow, bisa dapat ungu. Tapi ini persentasenya kecil ya, gue kasih tahu aja, jadi jangan terlalu berharap. Lihat, untuk bintang 3 ini kemungkinan dapatnya 5%. Dari 20 kali buka bisa dapat 1 bintang 3 aja. Udah beruntung banget kalian. Nah, barusan gue dapat equip lumayan nih, piercing dagger. Lalu kalau equipment pack sepertinya kebanyakan cuma material-material, cuma equip yang sekali pakai aja ya. Ini piercing dagger yang barusan gue dapat mengurangi armor musuh. Lumayan banget ini sebetulnya. Armor minus 12. Oke, ini lumayan banget. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nyimak.